Semuanya, balik lagi bersama aku Sandra Priyanti di channel YouTube kesayangan Anda di komunitas Trading Trade Indo. Di video kali ini seperti biasa aku akan membahas beberapa hal. Untuk video kali ini poinnya tentang psikologi trading, terutama buat teman-teman pemula, siapa tahu bisa membantu. Aku akan ngasih beberapa tips tentang psikologi trading biar teman-teman bisa punya profit yang stabil dan bisa sukses di bisnis trading forex ini. So, kita langsung ke tips-tips untuk psikologi trading. Poin yang pertama itu adalah master one setup. Semua trader itu hanya memerlukan satu aja sistem trading dan juga teknik trading untuk bisa bertahan hidup atau bisa survive di market forex gitu ya. Pastikan teman-teman semuanya itu punya satu sistem trading yang benar-benar teman-teman kuasai atau bisa disebut teman-teman tuh ahli banget dalam satu teknik trading ini gitu ya. Dan teman-teman juga harus tahu seberapa cocok teman-teman dengan sistem trading atau style trading teman-teman gitu ya. Karena nyatanya tidak semua trader itu cocok gitu ya dengan sistem trading yang ada. Misalnya ada teman-teman yang senang scalping, ada juga yang senangnya long term. Tapi ada juga yang nggak senang scalping mungkin karena nggak punya waktu banyak untuk nongkrongin chart atau mungkin tradingnya terlalu emosional gitu ya. Ada juga yang nggak senang long term karena kalau misalnya long term itu menunggu terlalu lama gitu. Jadi kurang suka untuk menunggu terlalu lama. Analoginya seperti misalnya penjual kue. Kalau misalnya Anda merasa ingin menghasilkan kue yang enak, yang empuk, yang fluffy, tampilannya juga cantik, Anda harus mempelajari ingredients yang cocok gitu ya. Apa harus tambahin apa, memilih gitu ya, memilih bahan-bahan apa yang cocok sehingga bisa mendapatkan hasil yang Anda inginkan gitu ya, kue yang Anda mau gitu ya. Nah, apakah berarti Anda tidak bisa mempelajari ingredients yang lain gitu ya, bahan-bahan yang lain? Nggak juga ya teman-teman. Cuman kalau misalnya mau seperti yang teman-teman inginkan, kan itu pasti punya satu resep aja gitu, satu ingredients aja yang benar-benar cocok dan pas sesuai keinginan kita. Nah, trading juga seperti itu. Bisa aja teman-teman belajar banyak sistem trading macem-macem gitu ya, dari sekian banyak sistem trading, tapi teman-teman tetap harus punya satu sistem trading yang benar-benar teman-teman cocok dan teman-teman pahami gitu ya, biar teman-teman itu bisa menguasai gitu ya, menguasai entry di market dan juga bertahan survive terus di market forex gitu ya, biar bisa disiplin dan juga dapatkan hasil yang teman-teman inginkan. Poin yang kedua itu adalah fokus hanya pada eksekusi. Banyak trader yang terpengaruh pada yang sebenarnya tidak ada dalam chart tersebut, tapi pikiran dan kekhawatiran mereka membuat mereka melihat market itu tidak seperti apa adanya gitu ya. Akhirnya mereka jadi berspekulasi dan juga berprasangka yang tidak terjadi gitu di market forex. Misalnya wah ini bakal breakout nih, ini bakal reject, ini bentar lagi mau turun nih, ini bentar lagi mau naik gitu. Padahal belum tentu itu terjadi apa adanya gitu ya, apalagi dapat berbagai informasi dari forum-forum yang bikin trader itu jadi semakin bingung untuk melakukan eksekusi, yang satu buy, yang satu sell gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan atau hal-hal yang tidak harus dilakukan dan salah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya punya sistem trading, teman-teman hanya cukup fokus aja lihat market apa adanya, market segitu adanya yang terjadi, teman-teman cukup fokus beracu pada teknik dan juga sistem trading yang teman-teman gunakan. Kalau kata Mark Douglas, jika Anda bisa menciptakan pikiran tanpa terpengaruh oleh market, susah payah Anda tidak akan terus keluar. Poin yang ketiga itu jangan tradingkan seluruh akunmu. Ini biasanya terjadi pada trader-trader pemula, karena trader pemula itu biasanya belum tahu cara mengatur money management dan juga resiko dengan baik dan benar gitu ya. Akhirnya mereka kadang suka entry full margin tanpa mereka sadari resikonya gitu ya. Nah, hal seperti ini juga biasanya tidak hanya trader pemula aja loh, tapi trader-trader dengan balance yang minim juga biasanya melakukan hal seperti ini. Karena kalau trader balance minim kan pasti tradingnya menggunakan lot yang kecil dan tentunya pasti menghasilkan profit yang kecil. Jadi kadang mereka mengorbankan full margin mereka itu demi mendapatkan profit yang lebih besar gitu. Padahal mereka juga mengorbankan resiko yang lebih besar juga gitu. Kalau kata Marty Squart, kapanpun kamu ingin memperoleh semuanya, maka kamu akan kehilangan semuanya.
Jadi memang hakikatnya kembali lagi pada dasarnya, bisnis trading forex ini adalah bisnis yang high risk high return. Semakin besar keuntungan yang diambil, semakin besar juga resiko yang akan didapatkan. Poin yang keempat, trading ini bukan untuk memuaskan adrenalin ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang merasa trading ini seperti game gitu ya, karena pergerakannya cepet gitu ya. Tapi enggak ya teman-teman, trading ini adalah bisnis teman-teman, trading ini adalah pekerjaan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di luar sana merasa melihat kenapa trading seperti game, karena kalau scalping kan pergerakannya cepat, kalau entry berarti kita menang, kalau loss berarti kita kalah. Itu adalah pikiran yang berbahaya dan harus dihindari ya teman-teman, karena trading ini benar-benar pure bisnis gitu ya, bukan untuk memuaskan adrenalin Anda gitu ya. Jadi teman-teman harus punya pikiran kalau misalnya trading ini untuk profit, bukan untuk kesenangan. Poin yang kelima, yaitu yang terakhir, takut muncul karena tingginya resiko gitu ya. Pasti semua trader mengalami ketakutan, apalagi dalam mengelola resiko. Nah, apalagi untuk para trader pemula gitu ya. Nah, perlu kita ketahui dari mana sih asalnya ketakutan ini. Ketakutan ini biasanya muncul karena dari tingginya resiko yang kita ambil gitu ya. Kadang anehnya gini, kalau trader itu biasanya lebih takut profitnya sedikit daripada lossnya gitu ya. Kadang lebih berani lossnya besar daripada profitnya gitu ya. Contoh, misalnya lagi plotting profit gitu ya, plotting profit, biru sedikit, takut deg-degan, takut nanti turun lagi, akhirnya malah di-cut. Padahal baru sedikit tuh profitnya. Tapi beda kalau misalnya floating minus atau misalnya floating floating merah gitu, itu malah SL-nya itu malah dijauhin biar nggak kena gitu ya. Padahal itu malah lebih besar gitu ya resiko yang bakal didapatkan gitu ya. Jadi teman-teman malah kadang ada yang sampai sulit tidur, ada yang sampai kepikiran, malah sampai pusing sakit kepala gitu. Gimana? Ada yang pernah mengalami nggak? Apakah ucapan saya relate? Ingat kata Joe Vedej, batasi resikomu pada posisi tertentu, maka ketakutan tidak akan menguasaimu. Nah, segitu dulu tips dari aku mengenai psikologi trading. So, kalau misalnya teman-teman ada yang mau dibahas lagi mengenai trading forex atau seputar investasi lainnya, boleh teman-teman komen dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman lainnya, oke? So, see you di next video.